Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azur. Eh, Sekarang kita akan melanjutkan sesi pertama kemarin, pengenalan tentang ASC Timetables. Tapi sebelum kita menggunakan software ASC Timetables, kita harus menggunakannya, wajib ya menggunakan proses manual. Kenapa? Karena dari sinilah data yang akan diinput atau dimasukkan ke software ASC Timetables. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan struktur kurikulum. Bukan menentukan sih sebenarnya. Kalau kita berpatokan kepada Diknas sudah ada struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum itu apa? Kalau kita mau googling biar gampang, apa itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum itu apa sih? Nah, biar jelas. Kalau teman-teman bisa cari sendirilah. Ada pola mata pelajaran harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Intinya seperti inilah. Bisa googling sendiri teman-teman. Tapi yang jelas, kalau saya buat di sini, saya buat simple. Di sini. Oke. Ini struktur kurikulum. Di sini kalau kita buat tabelnya, struktur kurikulum itu ada nomor berapa jumlah mata pelajaran. Di sini mata pelajarannya. Kalau saya ini sendiri ya, maksudnya buat simple. Jadi saya cuma buat 6 mata pelajaran. Sebenarnya tiap sekolah kan sekarang bebas meramu kurikulum masing-masing. Bisa dari dinas dikasih muatan keislaman atau keagamaan yang banyak, atau bisa campur juga kurikulum dari luar, dari Singapura, dari Finland, dari Amerika, sesuai nanti jadi kurikulum atau kelebihan keunikan sekolah tersebut. Tergantung penguatannya di mana. Bisa lihat contohnya sekolah ini ingin bagus di matematikanya, bisa kita lihat dari jumlah jam yang mereka berikan di jam pelajaran atau jadwal pelajaran. Kalau iklannya pengen jago matematika tapi jam pelajaran cuma sekali seminggu, nggak mungkin. Artinya semua tercermin di struktur kurikulum. Dan muatan atau jam atau muatan berapa kali pertemuan setiap minggunya itu ditentukan atau diramu sendiri ya. Nanti bisa dilihat visi sekolah itu atau outcome-nya atau keluaran seperti apa, bisa kita lihat dari struktur kurikulumnya atau dari jadwal pelajarannya. Nah, ini penentuannya saya buat simple. Ada 6 mata pelajaran, kita tentukan kelasnya nih. Contohnya kita ada 6 kelas, kelas 1 2 kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 3 3 kelas. Muatannya pasti beda-beda, tapi saya buat simple sama aja untuk memudahkan ya. Contohnya matematika, ini kelas 1 atau 1 SMP, saya ngomong SMP ya. Itu ada 5 kali pertemuan dalam seminggu. 1B 5 kali pertemuan, 2A 5 kali, 2B 5 kali, 3A 5 kali, 3B 5 kali. Maka totalnya ada 30 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, kalau kita bebankan kepada guru, satu guru itu minimal 15 kali pertemuan dalam seminggu. Jadi kita patok nih, guru yang di sekolah kita itu 15 jam atau 15 kali dalam seminggu. Jadi semakin banyak beban guru mengajar, semakin sedikit pengeluaran yang harus dikeluarkan ya. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi ingat juga bahwa guru itu mereka bukan hanya mengajar atau beri di kelas terus menyampaikan materi, tapi mereka juga harus mendidik. Ya, kalau mengajar itu aptitude, kalau mendidik itulah attitude ya, atau outcome-nya atau hasilnya. Yang jelas dua-duanya harus seimbang. Jadi sebenarnya Diknas itu 24, 30 itu ideal lah. Lebih dari ini cuma tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Tapi yang jelas akan memudahkan sekali ketika kita menyusun jadwal. Kenapa? Dengan 30 jam ini bisa kita prediksi ya, berapa guru yang dibutuhkan. Kalau beban guru 15 kali pertemuan, maka guru matematika hanya ada 2 orang guru kita nyari ya. Nah, dia yang jago matematika cukup kita jaring 2 guru. Yang jago bahasa Inggris 2 guru. Yang jaga sains cuma 1,2 guru. Nah, ini harus kita cari juga
karena nggak mungkin juga setiap guru itu punya komplit keahlian, berbagai macam keahlian itu sebenarnya bisa dibentuk, bisa dikasih pelatihan-pelatihan. Nah, dan contohnya ini bisa digabung. Kalau dia jago IT, jago sains, jago sport, bisa kita gabung ya. Atau minimal dia ada basic sport. Atau orang IT nih, IT 1,2, 2,4, tapi dia juga pernah pesantren. Nah, satunya guru IT, yang duanya ini bisa guru agama tapi dia ngerangkap IT. Nah, atau biar linear sains saja. Sains ini gabung guru IT, yang ini kasih ke guru, kalau sportnya ustadz kasih ke ustadz. Artinya ini fleksibel ya. Yang jelas semua jam di sini terpenuhi dengan 10 guru. Ya. Kalau kita patokannya pengeluarannya cuma 8 guru, ya harus tambahin lagi jam mengajarnya biar bisa diajar oleh 8 guru. Begitupun semakin banyak jumlah guru, semakin sedikit jumlah yang harus diajar. Atau semakin sedikit jumlah guru, semakin banyak jam pelajaran atau beban pelajaran yang harus diajar. Prinsipnya seperti itu. Intinya di sini kita bukan bicara tentang beban atau apapun, tapi pembagian atau komposisi guru, jumlah guru yang dibutuhkan ketika kita punya struktur kurikulum seperti ini. Nah, dari struktur kurikulum ini kita buat, nah sebelum ke timetable kita tentukan juga wali kelas. Itu ada berapa sih tadi? Ada 6 kelas. Kita tentukan wali kelasnya ya. Kita tentukan wali kelasnya. Kita paste spesial, kita transpose. Oke, kayak gini. Ini kelas 1. Ini wali kelasnya siapa? Kita jadi nomor aja ya. Ini kita balikin. J23. Ini kelasnya. Terus ini walasnya siapa? Nanti akan berhubungan nanti dengan jadwal ya. Biar wali kelas bebannya tidak terlalu berat. Walasnya kita tentukan sebentar lagi ya. Di sini kita tulis walas ya. Walasnya siapa? Kelas keterangan. Oke, udah selesai. Kita terus walasnya siapa di sini? Ini ada header biasanya, itu nama sekolah ya. Contohnya di sini nama sekolah, tahun ajaran. Wali kelas di sini, wali kelasnya ditulis di sini ya. Nah, setelah selesai kita buat jadwal lab komputer. Kenapa lab komputer ini harus kita set di awal? Itu akan memudahkan kita untuk penyusunan jadwal. Kalau kita set di timetable menggunakan software langsung, sedangkan lab itu terbatas waktunya. Contohnya satu lab itu hanya ada 26 kali pertemuan dalam seminggu. Kalau ada 6 slot waktu, ini 6 slot waktu maksudnya 6 kali pertemuan dalam sehari. Kalau 6 kali pertemuan, pagi 3, siang, biasanya 5 ya, pagi 3, siang 2 nih, di waktu istirahat. Pagi-pagi itu biasanya buat assembly, buat briefing dan lain-lain. Sore buat closing. Ini biasanya jam ke 0. Ini jam 1 sampai 5 biasanya. Kalau ada 5, nah 5 slot. Ini 5 slot, 5 kali pertemuan dalam sehari. Kali 5 hari ada 25 kali pertemuan. Senin dikurang upacara, tinggal 24 lagi. Jumat biasanya cuma setelah Jumat 1 kali, berarti 23. Jadi lab itu ada 23 kali pertemuan. Lebih dari 23 dia harus bikin lab baru. Kalau enggak digabung kelasnya. Jadi harus kita set dulu jadwal di lab. Contohnya untuk Senin kita set komputer, kita set siang aja atau pertengahan lah. Ini 1A,
1A 1A ini 1B 2A 2B 3A sini ya, ini sini ya, 2B 3A 3B. Nah ini udah kita set ya waktunya. Nanti di software ASC Timetable jadwal lab ini kita kunci, jadi kartunya atau jadwalnya nggak berubah, akan tetap di hari ini karena udah kita set dari awal ya. Kita kunci bahwa untuk 1A ini nanti slot yang kosong ini setiap kelas akan diisi oleh mata pelajaran yang lain, akan disusun otomatis oleh ASC Timetable. Oke, ini jadwal lab. Tadi apa tadi pertama? Pertama buat struktur kurikulum. Nah, kalau kita ngacu dinas, kalau kita ngacunya ke internasional atau kemanapun, kalau sekolah agama atau mixing campuran, kita mau bikin kurikulum sendiri, bisa kita atur di struktur kurikulumnya. Oke. Nah, struktur kurikulum ini dasarnya ke slotnya. Ini slotnya, slot waktu. Ini jadwal komputer. Nah, jadwal komputer, terus nama wali kelas, ada slot waktu. Ini contoh slot timetable yang simple ya. Contohnya pagi-pagi ini untuk briefing dengan siswa pelajaran 1, ada break ya, ada istirahat, ada sesi 2, sesi 3. Setelah itu ada biasalah kelas ya, wali kelas akan berperan sekali. Terus ada sholat, makan. Nah, ini bisa diatur lah, intinya disesuaikan saja dengan yang ada. Ini hanya sampel ya. Sampai kepulangan. Nah, ini ada sekitar 24 dalam seminggu. Setiap kelas itu kebagi 24. Kalau Jumatnya cuma 1 kali, nggak sampai sore, berarti 23. 23 itu berarti 23 kali pertemuan ya. Atau 46 jam dalam seminggu. Ini wali kelas sudah, jadwal komputer udah. Nah, sekarang bikin komposisi guru. Nah, ini yang seru nih, komposisi guru nih. Nanti sebelum sini komposisi guru. Oke, kita buat ya. Ini komposisi guru tuh fungsinya nanti untuk memastikan bahwa mata pelajaran, jumlah mata pelajaran, jumlah kelas itu benar-benar terpenuhi atau habis diajar oleh guru. Contohnya di sini. Mata pelajarannya apa? Kelas 1 berapa kali pertemuan? 5 kali pertemuan. Jumlah kelas ada 2, jumlah jam mengajar berarti ada 10. Untuk kelas 1 matematika ada pertemuannya ada nih apa? Oke lah, ini pertemuan lah namanya lah. Salah. Pertemuan 5 kali atau istilah kerennya periods atau JJM ya. Oke, kita samain dulu ya. Oke. Ini ada jumlah kelas, ada jam mengajarnya. Nah, ini nama guru-gurunya. Kita set di sini. Ada Andi, Ari, Roger, Ripa, Rupi, Rizda, Repa, siapa aja terserah ngarang ya. Yang jelas semua ini kita seleksi tadi sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita butuh guru Inggris 2 punya kualifikasi Inggris. Guru Sains 2 punya kualifikasi Sains dan lain-lain. Mau makanan kuliner tradisional enggak? Oke. Ambil kelas liwat. Oke, untuk selanjutnya saya lanjut, ini perlu detail karena saya ada yang nawarin makan. Akan kita lanjut. Kita bawain ya. Gak enak gue. Oke. Aduh, teman saya bawain dulu ya, intermezzo. Anak-anak lagi ada acara kuliner Nusantara. Oke, teman-teman lanjut aja. Nah, ini ya. Ini kolomnya nomor pelajaran, ini jumlah pertemuan, jumlah kelas, jam mengajar, ini nama guru-gurunya yang udah kita seleksi tadi berdasarkan kebutuhan ya. Terus juga ada ini angka ini buat apa sih? Ini sorry Angka ini buat apa sih?
Ini memastikan bahwa masing-masing udah 15. Ini rumusnya gampang. Nanti saya kasih formnya aja. Ini bahwa Andi ini udah 15 karena kan kita tentuin bahwa setiap guru 15 kali ngajar dalam seminggu. Ini 15 kali. Ini ada rumusnya. Ini jumlah apa? Jumlah dalam satu kelas. Nah, ini jumlahnya apa udah habis apa belum? Sebenarnya ini nggak perlu juga sih, tapi saya sengaja buat memudahkan penghitungan. Oke, contohnya gini. Ini Matt ini si Andi, ini dia jago bahasa Inggrisnya. 2 orang, Andi dan Ari contoh bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Si Matt ini kita taruh dia ngajar langsung 2 kelas. Berarti 10 kali pertemuan, ya. Tapi kita harus pikirkan juga faktor namanya constraint atau tingkat kejenuhan, ya. Tapi sebenarnya kalau tidak memungkinkan, kita plot aja satu guru di sini. Sebenarnya bisa kalau ada 2 guru, dia bisa satu, ya. Di sini satu, di sini satu kelas, sini satu kelas, di sini satu kelas. Tapi kalau pengen gampang ya udah di sini kelas 1 semua yang ngajar di Andi, berarti habis. Jam terpenuhi semua, maka nggak ada sisa, ya. Ini kalau kita lihat rumus nih, rumusnya sini nih. Ini rumusnya nih. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, rumusnya gampang. Nanti saya kasih, ya. Tinggal ngisi-ngisi aja. Tapi biar tahu caranya, ya. Ini contohnya English, ini Math, ya. Tadi Math. Sekarang English, dia ada 5 jam setiap kelas. Ada berapa kelas? Kelas 1 2 kelas. Jadi kita kalikan 5 kali 2. Nih rumusnya. Ada 10 kali pertemuan. Kita habisin sama si Ari. Nah, Ari jam terpenuhi, berarti udah. Jadi kelas 1 udah habis semua. Dan seterusnya. Sehingga masing-masing yang jumlah sisa 0, ya. Jadi bahwa semua jam pelajaran beban terbagi oleh guru yang ada. Oke. Setelah selesai seperti ini, baru kita masuk ke ASC timetables-nya, ya. Cari ASC. Klik. Mana ASC? Lagi loading hari. Nah, ASC timetables. Juan tua nggak usah. Software itu thank you. Wah, udah datang makanannya enak. Oke, intermezzo, ya. Oke, jadwal ASC timetables. Oke, kita sekarang berada di ASC timetables editors. Wah, ini sebenarnya banyak fitur. Ini jadwal pengawas bisa, jadwal training bisa, jadwal KBM bisa, sangat fleksibel, ya. Ini karena saya sudah tidak buat lagi, akhirnya saya bikin buat jadwal pengawas aja. Fleksibel, ya. Ini fiturnya, ya. Yang bisa teman-teman ada mainnya, ini ada new, open, save, file, spesifikasi, view, jadwal, option, help. Ini jadwal pengawas, wah nggak ada nih, udah dibuang. Ini hanya thumbnailnya aja. Nanti kita buat, ya. Oke, untuk sesi kedua ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan simpan di komen. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, ya. Untuk lebih jelasnya boleh tanya langsung di komen atau bisa langsung aktif di grup. Nanti link grupnya saya kasih. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.